Oke, untuk contoh 63 ini adalah sama dengan kasusnya adalah sama dengan contoh 61 ya. 61 tapi tadi kan di contoh 61 dipisahkan dengan flash ya. Nah, flashnya itu di sini diganti dengan distillation column tapi yang jenisnya shortcut column ya. Jadi kita save as saja dari contoh 61, kemudian nanti kita ganti flash dengan shortcut column ya. Dimana pemisahannya ya LKHK-nya adalah N-butan dan N-pentan ya. Ini batasannya ada di sini ya. Jadi kita coba buka yang example 61, kita save as, kemudian di sini ini kita hapus ya, kita hapus. Nah, nanti di sini diganti dengan kolom distilasi yang shortcut column ya. Ini kita hapus. Kita hapus ya. Kemudian kita ambil paletnya ya. Untuk view palet model, ini kita ambil yang distillation tapi yang shortcut ya, yang shortcut column. Kita cari yang shortcut. Nah, ini yang shortcut ya, shortcut column. Coba kita hubungkan ya, umpannya adalah F ya, F, kemudian distilatnya adalah V, bottom itu adalah L ya. Oke, kemudian di sini harus kita masukkan variabel key condenser dan key reboiler ya. Jadi, nah sudah terhubung seperti ini ya. Sebentar. Ini V, ini L. Nah, oke, ini adalah shortcut column ya. Shortcut column. Kemudian coba kita specify ya parameter-parameternya ya. Kita coba masukkan, ini connection sudah oke. Kemudian parameter. Nah, di sini adalah tadi ada ketentuan light key dan heavy key ya. Jadi kalau ini udah urut ya dari propan N-butan, berarti kalau seperti ini ya, N-butan di bawah maksimal 0,5, N-pentan di distilat maksimal 0,5, berarti di sini letak pemisahannya ya. Ini sebagai LK, ini HK ya. Berarti LK-nya adalah N-butan, HK-nya ya, heavy key-nya adalah N-pentan ya. Nah, coba kita masukkan di sini light key ya, berarti adalah butan ya. Nanti di bawah maksimal berapa gitu kan, mol fraksinya berapa gitu. Kemudian ini N-pentan ya, heavy key di distilat tadi berapa ya, 0,05. Yang ini juga sama ya, 0,05. Jadi light key yang boleh ikut di bottom itu 0,005 ya. Baik, ini harus kita masukkan juga prediksi pressure-nya ya. Kita prediksi masukkan pressure-nya. Kita masukkan saja misalnya 700 kilopascal ya. Kita asumsikan tidak ada pressure drop ya, asumsi aja. Oh ya, ini kilopascal. Kita ubah dulu ya satuannya, karena di sini soalnya menggunakan kilopascal ya, jadi kita sesuaikan supaya lebih mudah ya. Pressure-nya menggunakan kilopascal ya. Oke ya, jadi yang reboiler juga 700 kilopascal ya. Kemudian eksternal reflux ratio ini kita tebak ya, misalnya kita tebak 3 misalnya begitu ya. Kita masukkan 3 atau berapa ya. Kalau di sini tidak ada ketentuan ya. 1,5 kali
daripada minimum reflux ya, berarti harus kita masukkan 1,5-nya ya. Jadi 1,5 kali 1,5 kali ya, sekitar, coba kita masukkan 2,3 ya, 2,3. Baik, nah ini sudah konvergen ya, jadi sudah kita bisa dapatkan vapor dan liquidnya ya. Ini vapor dan liquidnya, kita lihat di compositionnya. Jadi ini kalau kita bandingkan dengan flash lebih bagus ini ya. Jadi kita lihat tadi yang light key di bottom ya, light key di bottom 0,05 ini terpenuhi ya. Kemudian yang heavy key-nya di sini juga light key heavy key di vapor 0,05, light key di bottom 0,05. Jadi ini bisa terpenuhi ya, gitu. Oke, 80%. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, ini lebih bagus daripada jika kita menggunakan flash. Jadi ini bisa betul-betul kita sesuai yang diharapkan. Ini kan tadi kita set ya, jadi betul-betul ini bisa diharapkan bisa terpisah gitu ya. Ini kalau kita menggunakan shortcut column ya. Jadi performance di sini kita bisa lihat di sini performance ya. Nah, kalau worksheet ini kan bisa komposisi sama condition. Nah, sekarang kalau di performance ini kita dapatkan nilai-nilai yang nanti kita masukkan di rigorous column ya. Contohnya aktual jumlah tray ini 10,064, berarti jumlah tray aktualnya 11 ya. Kemudian umpan masuk ke stake 5,7, berarti masuk ke stake ke-6 ya. Kemudian prediksi suhu kondenser 40,64, reboiler 122,4 ya. Kemudian di sini kita dapatkan juga laju alir ya, kemudian beban di reboiler dan beban di kondensernya ya. Nah, ini. Jadi memang terlalu simpel begitu ya. Untuk yang di sini kita tidak bisa tahu plate properties dari plate by plate-nya ya. Kemudian laju alir juga tidak tahu ya. Makanya ini sering kita gunakan untuk perhitungan dummy saja, untuk perhitungan jumlah tray begitu ya. Saya kira itu untuk shortcut column ya, saya kira mudah. Nanti bisa juga kita coba terapkan untuk yang tidak shortcut column ya. Ini bisa dikembangkan lagi, save as lagi menjadi contoh yang lain lagi, tapi yang menggunakan rigorous, tapi menggunakan informasi-informasi yang dihasilkan dari shortcut column ini ya. Terima kasih.